Oke, ada Umaza 88. Silahkan kalau bertanya Mbak Umaza ya. Ini kita diskusi ya, karena yang namanya ilmu kodam itu antara satu guru dengan guru yang lainnya itu selalu berbeda-beda ya. Mungkin maksudnya ini guru-guru saya seperti itu ya. Saya sendiri belajar ilmu kodam itu dari berbagai guru seperti itu, dan setelah mendapatkan banyak informasi dari guru-guru tersebut, dapatkan keilmuan-keilmuan tertentu, ya saya fokuskan, saya terapkan keilmuan kodam yang sekiranya pas dengan keyakinan saya seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan. Mbak Umaza 88, suara saya terdengar, ini pakai mic ini, mic murah-murahan dikasih orang. Katanya kalau pakai mic ini suaranya cetak ya. Ini saya sambil nanti sudah saya siapkan papan tulis di sini. Jadi kalau seumpama nanti pembahasannya biar nggak ngalor ngidul, karena apa ya? Kadang kalau saya ngomong itu nggak ada batasan. Jadi saya kasih papan tulis seperti ini ya. Silakan yang sudah bergabung bisa bertanya-tanya ya, karena nanti kalau nggak ada yang tanya, saya live ngapain ini? Bukan gitu ya, kita share aja ya mengenai channelnya Kang Eko ini ya, Kang Eko ya. Kang Eko itu channelnya ya bahas kodam pendamping ya, bahas kodam pendamping. Ini bisa dilihat ya, kodam pendamping. Nah, dari sini ya saya nggak memaksa panjenengan kalau nggak, sebab gini ya, yang namanya hidup itu ada orang yang percaya dengan kodam, ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya sama sekali. Jadi kalau panjenengan sudah trust dan percaya dan yakin bahwa adanya kodam pendamping, jenengan bisa bergabung dengan TikTok saya dan bisa berdiskusi bareng ya. Karena kalau panjenengan sudah nggak yakin dengan adanya kodam pendamping, yo percuma saya memaksakan keyakinan panjenengan, karena orang itu punya keyakinan masing-masing. Jadi yo kalau cuma sekedar tambah-tambah informasi pun tidak masalah. Waalaikumsalam Mas Omco ya dari Jawa Timur. Ini sebentar, ini sudah mulai banyak ini. Nih, Mbah, gimana supaya kita bisa lihat kodam kita? Soalnya aku tadi malam udah undang tapi gak masuk. Mas Reski Aditya, kenapa? Ya, jenengan baru sekali ya Mas Reski ya. Coba jenengan lakukan berkali-kali ya, jangan cuma sekali saja, tapi coba 1-7 hari diulangi dulu aja, dilatih, karena memanggil kodam itu berkaitan dengan kepekaan mata batin ya. Kepekaan mata batin itu seperti ini latihannya, ini mata batin ya, mata batin mata batin ya. Mata batin itu yang pertama dilatih itu adalah ke rasa panjenengan ya. Rasa ini yang perlu dilatih. Rasa ini adalah kepekaan insting panjenengan ya, bisa merasakan energi entah itu panas ya, panas, hangat, dingin ya, dingin. Ini kelihatan ya, panas, hangat, dingin, atau seperti ada getaran-getaran energi di sekitar tubuh panjenengan, getaran energi. Nah, ini perlu dilatih dahulu ya, jenengan latih dahulu ya, sampai jenengan ini bisa dilatih dengan meditasi ya. Meditasi itu pun nggak harus duduk bersila seperti ini, Anda lumah-lumah sambil boboan ya, itu juga boleh seperti itu ya. Nah, pada masa-masa awal melatih kepekaan mata batin panjenengan, usahakan jenengan berada di situasi yang sangat tenang seperti itu ya. Cari waktu dan ruangan yang sekiranya tidak ada gangguan seperti itu. Jadi jenengan nanti bisa fokus ya, karena ini adalah mengolah rasa, mengolah energi ruh panjenengan ya, agar terkoneksi dengan energi spiritual di sekitar panjenengan ya. Nah, setelah getaran-getaran energi seperti hangat, dingin jenengan bisa rasakan, nanti baru ditingkatkan ya, ditingkatkan di indera
penciuman panjenengan ya, penciuman atau pendengaran ya, pendengaran terus sentuhan. Ini juga dilatih, jadi panjang sekali untuk melatih mata batin peka. Dan yang terakhir itu adalah penglihatan. Penglihatan ini kuncinya itu ya, saat Anda melihat kodam ini ya, ini kuncinya ada di Gusti Allah ya, karena melihat kodam itu semacam anugerah ya, dibukakan atau tidak itu kembali kepada Gusti Allah. Jadi saat Anda mencoba melatih kepekaan mata batin panjenengan untuk melihat kodam, yo jenengan tetap pasrah, jangan dipaksakan. Sebab kalau dipaksakan takutnya nanti ada kesalahan mata batin yang terbuka. Jadi bukan kodam yang jenengan bisa lihat, tapi jenengan malah melihat makhluk-makhluk selain kodam, misalnya setan, jin, dan makhluk-makhluk yang menakutkan seperti itu. Jadi untuk melatih mata batin ini ada tahapannya ya. Ini mungkin susah dibaca ya. Saya akan mencoba membahasnya, nanti akan diulang-ulang terus ya, seperti itu aja ya, biar penjelasan saya bisa mengena di hati panjenengan. Mas, kalau boleh tahu gimana caranya taunya kalau kita punya kodam pendamping? Nah, ini bisa disimak di salah satu video saya ya, di bagaimana cara cek kodam panjenengan ya. Anda bisa nih cek kodam, kita tulis di sini aja ya, cek kodam, cek apakah jenengan ada kodam, cek kodam. Nah, saat cek kodam ini apakah ada baiknya itu dilakukan saat jenengan ngantuk ya. Ngantuk itu enggak harus malam hari atau siang hari. Ngantuk itu bisa datang tiba-tiba ya. Terus pada waktu ngantuk ini, atau kalau jenengan pengen sengaja ya, ada baiknya pas mau berangkat bobo, mau tidur ya, pas mau tidur ya, kalau jenengan gunakan kata-kata perintahkan saja ya. Seumpama muslim bisa diawali dengan kata bismillah, atau yang non muslim bisa ini kebaca ya, bismillah, atau yang non muslim bisa dengan izin Tuhan, ya Allah, atau ya Tuhanku gitu ya, ya Allah atau ya Tuhanku, hadirkan energi kodam, seperti itu. Hadirkan energi kodam yang ada di sekitarku, tolong tunjukkan padaku lewat mimpiku atau dalam tidurku, tunjukkan energinya ya, tunjukkan energinya. Seumpama saya ada kodam pendampingnya, jenengan perintahkan saja, ya Tuhanku, tunjukkan petunjukmu. Jika ada energi kodam, tolong bangunkan aku jam 2 atau jam 3 malam, seperti itu ya. Itu cara paling mudah, paling gampang ya. Jadi nggak perlu puasa ya. Kalau jenengan disuruh puasa ya, mungkin ada paranormal di sana-sana yang kalau pengen ngerti di kodam ora kudune poso, seperti itu nggih monggo dilakukan. Tapi kalau saya ini ajarannya anti puasa, anti baca wirid ya. Jadi benar-benar langsung fokus, langsung antara ikatan roh panjenengan dengan roh kodam. Jadi adalah karena gini ya, kodam dan diri kita ini adalah makhluk energi ya. Kita itu terhubung dengan secara spiritual ya. Jadi kodam ini berkomunikasi dengan mengirimkan getaran energi kepada roh ya. Jadi yang terjadi adalah energi komunikasi antar roh, seperti itu ya. Jadi saat jenengan berbicara dengan kodam, tidak seperti saya berbicara seperti ini dengan panjenengan, enggak ya, tapi kodam tersebut akan mengirimkan getaran-getaran energi yang nantinya seperti ada percakapan antar roh, seperti itu. Om, kalau terawang itu bisa, kalau terawangan itu ada baiknya jenengan terawang sendiri gitu ya. Itu bisa dengan cara yang saya jelaskan tadi. Mas, saya mau nanya, kalau saya ada pendamping kodam, itu perlu dites sendiri ya. Swastiastu Mas, Swastiastu. Saya dari Malaysia, salam malam malas ya, salam. Ini namanya unik-unik ya.
Bidan Dewi, Mbak Bidan Dewi mau di Terawang, jenengan bisa kalau ada pertanyaan mengenai Terawang atau apa gitu bisa di Instagram saya ya. Karena kalau TikTok atau nanti di Instagram saya juga ada nomor kontak saya di situ, jenengan bisa hubungi saya. Nanti ada asisten saya jawab di situ. Atau di bio saya ya, di bio saya itu ada link konsultasi, jenengan cek di sana nanti bisa konsultasi langsung. Mas semisal dulu pernah pakai terus bisa hilang sendiri atau harus datang ke Ustadz? Mas semisal dulu pernah pakai terus bisa hilang sendiri. Ini saya bingung ini pertanyaannya Mbak Anissa Rahma Ica. Semisal dulu pernah pakai terus bisa hilang sendiri atau harus datang ke Ustadz. Itu maksudnya kodam itu bisa hilang sendiri ya sebenarnya. Kodam-kodam yang golongan putih itu bisa hilang sendiri ya, dengan Anda perintahkan itu sebenarnya bisa. Tapi kalau jenengan punya kodam dan nggak bisa hilang, kemungkinan itu bukan kodam ya, tapi jenengan ketempelan sesuatu ya, bisa jadi itu kodam hitam, itu bisa seperti itu ya. Jadi saat nempel panjenengan jenengan nggak bisa menghilangkannya begitu saja. Tapi kalau jenengan perintahkan hilang, berarti itu kodam putih. Tapi kalau hilangnya susah, itu mungkin kodam tanda kutip. Jenengan bisa ke ustadz atau guru-guru spiritual yang memahami ilmu kodam untuk membantu membuangnya. Saya sedikit bisa komunikasikan, jadi baru-baru ini saya kirim tawasul jadi kodam, saya dari leluhur Jawa Tengah. Tawasul kodam saya yang dari leluhur Jawa. Oke, selamat Mas Umaza. Umaza ini cowok apa cewek? Om bisa tolong terawangkan saya, apa itu benar? Ini gimana ya? Saya sedikit bisa berkomunikasi. Insya Allah kalau jenengan yakin dan mantap, saya yakin jenengan memang berkomunikasi dengan kodam. Keadaannya telah mengikuti host. Kang, bagaimana cara manggil kodam pendamping? Tadi sudah saya jelaskan ya. Meditasi itu gimana ya? Nanti akan saya jelaskan besok pagi atau ini kalau butuh penjelasan yang panjang ini. Ya, getaran energi hangat dan energi dingin itu artinya apa? Nah, itu semuanya ya semacam getaran energi ya, getaran energi yang dirasakan oleh kulit panjenengan. Itu seperti kadar ukuran ya. Kalau panas sekali itu artinya adalah energi yang tidak nyaman, atau dingin sekali itu berarti kalau tidak nyaman. Jadi semacam mengukur tingkat kenyamanan panjenengan. Kalau energinya membuat panjenengan tidak nyaman, itu bisa jadi kodam-kodam yang tanda kutip. Request indra pengisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mengaktifkan kodam, Kak? Izin di Terawang. Oke, tulisannya terbaik, Pak. Ya, tulisannya memang wapi Apple ya, saking wapi rasa diwaca. Yes. Kodam itu alam pikiran bawah sadar apa sih? Ada kaitannya dengan alam bawah sadar, Mas ya. Nah, alam bawah sadar, kita bahas tentang alam bawah sadar ya. Bawah sadar dan kodam. Alam bawah sadar ini sudah bawaan buat panjenengan ya, tapi kodam ini ya semacam energi yang bisa membooster ya alam bawah sadar panjenengan ya. Alam bawah sadar itu berkaitan dengan energi-energi yang jenengan miliki, seperti pengasihan, energi rezeki Anda ya, rezeki energi penyembuhan Anda. Ini ada kaitannya di sana ya, energi penyembuhan Anda itu ada kaitannya di sana. Dan kodam ini bisa digunakan untuk membooster energi alam bawah sadar panjenengan, seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu ya. Terima kasih sudah menyimak live saya ini. Saya sampai garing KB lambe ini ya. Buat panjenengan yang pengen mengetahui lebih dalam informasi kodam, tapi ya berdasarkan pengalaman saya, jenengan bisa cek di YouTube saya ya, Kang Eko Kodam Macan Putih, atau di Instagram saya Kang Eko lupa saya Instagram saya. Pokoknya cari aja di Kang Eko seperti itu ya. Dan nanti ada tambahan-tambahan informasi di sana yang mungkin perlu jenengan
apa istilahnya simak seperti itu ya. Jadi di lab, karena menjelaskan tentang kodam pendamping itu ya juga butuh waktu yang lama ya. Terus anggap baik ini adalah mata kuliah kita tentang ilmu kodam, dan saya rasa itu dulu ya. Ini Mbak Nurjana hadir, salam Mbak Nurjana. Mas Harvey, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam dari Medan, salam Bali. Ketempelan selotip ya. Oke, itu. Ini maaf bener, saya nggak bisa menjawab semuanya, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung dengan TikTok saya, yang sudah follow TikTok saya, dan juga memberi komentar-komentar positif. Saya ucapkan terima kasih, dan yang komen-komen yang negatif pun juga nggak masalah juga ya, karena yang namanya apa istilahnya keilmuan itu pasti ada yang menentang dan ada yang mendukung seperti itu. Nah, semuanya kembali ke panjenengan ya, mengenai kodam pendamping saya kembalikan kepada panjenengan. Kalau baik ya bisa jenengan pakai, kalau Anda anggap buruk ya lebih baik jangan jenengan pakai. Terima kasih semuanya, dan saya cukupkan sekian dulu live saya, dan sampai jumpa.